Satu pakaian saja harganya ribuan. Bukan untuk orang miskin seperti kita. Tidak mampu membelinya. Biarkan saja. Hari ini aku yang bayar. Aku akan membawamu untuk memilih. Ah, sudahlah. Hanya uangmu itu. Semua itu aku berikan padamu. Lebih baik kamu simpan untuk mencari kerja. Jangan boros ya. Aku akan pergi dulu untuk melihat. Aku akan membawa seseorang nanti, pergi ke International Mansion untuk beli pakaian. Beritahu mereka di sana. Semua harga, semua dihitung dengan diskon 0,001. Cepatlah pergi. Lin Xiao. Jangan pergi, Rong. Ayo pergi ke Istana Internasional. Aku punya ini, kartu VIP itu. Dari mana? Kemarin aku pergi melamar sebagai pelayan. Keberuntungan bertemu dengan undian di sana. Aku beruntung dapat hadiah utama. Mereka memberiku kartu ini. Katanya bisa beli pakaian dengan kartu ini. Semua barang hanya diskon 0,001. 001 diskon. Jadi pakaian seharga 10.000. Hanya 10 yuan. Ya, apakah lebih murah dari pasar kaki lima? Ayo pergi sekarang. Mom. Hari ini benar-benar belanja. Sangat menyenangkan. Membeli sekaligus. Begitu banyak pakaian merek terkenal. Yang penting adalah sikap pelayan itu. Dia bahkan mengira kita adalah anak muda dan nyonya kaya. Saat melihat kita, matanya berbinar. Ini semua keberuntungan dari kartu istimewamu. Jika kamu suka, begini. Anggaplah ini sebagai hadiah untukmu. Tidak bisa. Bagaimana aku bisa menerima yang begitu berharga? Terimalah. Sudah menikah begitu lama, aku juga tidak membelikanmu apa-apa. Kali ini, anggap saja sebagai hadiah untukmu. Lagi pula hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Hari istimewa apa? Tutup matamu dulu. Sudah tertutup. Sudah selesai. Sudah selesai. Ini dia. Kemana kamu pergi? Baiklah. Buka matamu. Selamat ulang tahun. Bagaimana kamu tahu? Hari ini adalah ulang tahunku. Bukankah tanggal lahir kita tercantum di sertifikat pernikahan kita? Tanggal lahir kita. Ada apa denganmu? Aku sudah sebesar ini. Belum ada orang sama sekali merayakan ulang tahunku. Hari ini adalah pertama kalinya ada yang merayakan ulang tahunku. Mengapa kamu begitu baik? Ya ampun, bodoh. Jangan menangis. Masihkah dia merugikan saya? Kenapa kamu begitu baik? Di mana saya? Meskipun kamu orangnya tidak hanya miskin tapi juga tidak punya kemampuan. Teman kuliahmu, semuanya sudah menjadi eksekutif perusahaan. Kamu bahkan tidak punya pekerjaan. Berhenti, berhenti. Sebenarnya, apakah kamu sedang memuji aku? Masihkah kamu menyakiti saya? Tapi kamu, lembut, perhatian, teliti, bahkan sayang istri. Kamu memang pria baik yang luar biasa. Serius? Apakah aku benar-benar baik seperti itu? Jika begitu, jika aku benar-benar baik seperti itu, bagaimana kalau kita berdua? Mari kita batalkan perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian pernikahan. Pernikahan. Kita bisa tetap bersama. Aku rasa hidup seperti ini seumur hidup juga bagus. Juga tidak buruk. Tapi kita tidak memiliki dasar emosional. Bisa dikembangkan. Banyak yang menikah dulu baru mencintai. Aku rasa kita bisa mencoba. Coba. Juga bukan tidak mungkin. Serius. Jadi sudah disepakati begitu. Kamu sudah terkena mentega. Ayo jangan bergerak. Saya akan datang. Siapa Lin Xiao? Aku adalah dia. Ada apa? Kamu wanita ini. Kamu siapa? Kenapa kamu memukul saya? Siapa saya? Saya adalah istri presiden kalian. Kamu wanita ini. Istri presiden sendiri yang datang menangkap perselingkuhan. Oh, sepertinya. Apakah Lin Xiao benar-benar merayu Huo? Sekarang ada yang menarik untuk dilihat. Memang kamu ini merayu suamiku, kan? Istri presiden. Kamu bicara apa sih? Kapan saya merayu suamimu? Seluruh perusahaan sudah mendengar. Apakah kamu mengira saya tuli?
Istri presiden, kamu bilang saya merayu suamimu. Apakah kamu punya bukti? Butuh bukti apa lagi? Oh, pakaian ini, pasti sekitar 2 atau 30 ribu. Meskipun begitu, bukan merek yang bagus, tapi juga bukan tipe seperti kamu. Bisa dibeli oleh pekerja rendahan seperti kamu. Ini dibeli oleh Wei Dong untukmu. Apa hubungannya dengan Huo? Ini adalah hadiah dari suamiku. Lin Xiao, suamimu hanyalah pengangguran. Harus bergantung padamu untuk hidup. Bisakah kamu berbohong dengan lebih baik? Kami tidak akan melindungimu. Lepaskan aku, kalian. Kamu karyawan yang hina dan tak tahu malu. Kamu semua berkata kasar. Singkatnya, aku tidak punya yang ingin kukatakan padamu semua. Ingin pergi? Tidak semudah itu. Siapa? Dia bukanlah seseorang yang bisa kau fitnah seenaknya. Apakah kau menganggapku bodoh? Biarkan aku pergi. Berhenti. Kenapa? Baiklah. Kamu benar-benar masih membela si rubah keji. Apa rubah keji? Aku beritahu kamu. Dia bukanlah seseorang yang bisa kau hina seenaknya. Dan kau, apa yang kamu lakukan di sini? Kembali dan kerja. Fitnah. Berani kau katakan dia bukan kekasih kecilmu. Berani kau katakan antara kalian tidak ada sedikit pun hubungan pribadi. Siapa yang bilang aku punya hubungan pribadi dengannya? Siapa? Seluruh perusahaan sudah tahu. Apakah kau mengira aku bodoh? Bos Huo, aku melihat kau tidak biasa dengan dia. Sepertinya kau sering berhubungan dekat dengannya. Wajah mungil ini memang agak menarik. Tidak terlihat kau menyukai tipe seperti ini. Nyonya Ye. Aku tidak sebanding. Aku tidak pernah menyakiti perasaanmu. Bisakah kau tidak memperkeruh situasi saat ini? Jangan menambah masalah. Tidak bisa. Sahabat baik saya dikhianati. Saya harus mendukungnya. Ceritakan padaku. Apakah semua itu benar atau palsu? Saya tidak bisa mengkritik bos. Apakah dia berselingkuh dengan Lin Xiao? Saya tidak tahu. Namun, perlakuan Lin Xiao di perusahaan memang tidak biasa. Terakhir kali, Huo, nama belakang, bahkan dari keuangan, bahkan memberikan 20.000 yuan kepada Lin Xiao. Katanya untuk tunjangan karyawan baru Lin Xiao. Perusahaan kita tidak ada tunjangan karyawan baru. Jelaskanlah. Tuan muda melarang untuk bicara. Menjelaskan apa? Saya tidak punya yang perlu dijelaskan. Karena tidak ada yang perlu dijelaskan. Lalu, apa yang bisa kamu jelaskan? Saya, karena kamu tidak bisa menjelaskannya. Jadi saya harus memastikan. Kalian berdua berselingkuh. Izinkan saya menjelaskannya. Xiu Chen. Saya mengaturnya. Huo Weidong hanya mendengarkan perintah saya. Itulah mengapa dia membantu Lin Xiao. Mengapa kamu harus membantunya? Tidak apa-apa kan? Karena dia adalah istri saya. Apakah ada masalah? Apa? Dia adalah istri kamu. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi istri kamu? Menantu pilihan bibiku adalah aku. Kamu dengan alasan apa menikahinya? Kamu Jing. Ibuku menyukaimu. Saya tidak tertarik padamu. Calon menantu yang diinginkan bibi selalu saya. Itu urusanku. Bukan urusanmu untuk memerintah. Kamu merayu Xiu Chen. Kembalikan Xiu Chen padaku. Kamu Jing. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Xiao. Atau kamu pergi ke bawah dulu dan tunggu saya. Saya akan menanganinya. Tetapi kamu tenang saja. Saya adalah suamimu. Saya bisa menanganinya dengan baik. Semua sudah terlalu berani. Berani mengganggu wanita saya. Halo, beritahu ke bawah. Batalkan segera. Semua kontrak dengan keluarga Ye. Apa? Xiu Chen. Tidak bisa. Kamu tidak bisa membatalkan kontrak dengan keluarga Ye. Saat kamu memukul istri saya, kamu harus memikirkan hal ini. Xiu Chen, aku hanya terlalu mencintaimu. Aku benar-benar tidak tahan melihatmu menikahi orang lain. Bagaimana kamu bisa begini padaku? Saya adalah putri dari grup Y. Namun tidak sebanding. Seorang pekerja rendahan. Jika kamu mengatakan satu kata lagi, saya tidak keberatan membiarkan Ye pergi. Besok akan menghilang.
Saya tidak berani. Masih belum pergi. Tuan muda, istri saya tidak tahu keadaan sebenarnya. Tidak bermaksud untuk menyinggung Nyonya muda. Mohon pertimbangkan situasi saya. Maafkan dia sekali. Sudahlah, saya percaya pada Nyonya Huo. Jika tidak karena desakan orang lain, juga tidak akan sembrono datang membuat onar. Tapi saya ingin tahu, siapa yang menggosip di belakang? Dialah yang menelepon saya. Saya tidak tahu Lin Xiao adalah Nyonya muda. Tuan muda, saya salah. Anda memiliki kebesaran. Biarkan saya pergi. Maafkan kamu, orang seperti kamu. Tetaplah di perusahaan. Hanya merugikan kelompok. Cepatlah pergi dari Tianyi. Tuan muda, jangan. Tuan muda, saya masih harus menyokong keluarga. Berikan saya kesempatan lagi. Saya tidak akan melakukannya lagi. Pergi. Semua karena kamu. Pergi mati saja. Ah,